Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M Saski dengan NIM 11950110012. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengolah data regresi linear berganda 3 variabel pada nilai ujian siswa. Nah, di sini sudah ada acuan untuk menentukan matriks yang diperlukan nanti. Nah, di sini sudah ada nilainya, ada variabel x1 kali y, x2 kali y, x3 kali y, x1 kali x2, x1 kali x3, x2 kali x3, dan x1 pangkat 2, x2 pangkat 2, dan terakhir x3 pangkat 2. Angka awal kita jumlahkan seluruh nilainya dengan rumus sum kita tarik enter. Untuk mempermudah kita tarik samping. Nah, maka nilai y, x1, x2, dan x3 sudah mendapat hasilnya. Nah, untuk variabel ini kita kalikan masing-masingnya. Nilai x1 kita ambil dikali dengan nilai x2 y. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, nilai x2 dikali dengan nilai y. Kita ambil dengan x2, kita kalikan dengan y. Nah, kita tarik. Kemudian nilai x3 dikali dengan nilai y. Kita ambil nilai x3, kita kalikan dengan nilai y. Oke. Selanjutnya ada nilai x1 dikali dengan x2. Berarti kita ambil nilai x1, kita kalikan dengan nilai x2. Oke. Nah, nilai x1 dikali dengan x3. Kita ambil nilai x1, kita kalikan dengan nilai x3. Oke. Sekarang nilai x2 dikali dengan nilai x3. x2 dikali dengan x3. Enter. Kemudian nilai x1 kita pangkatkan 2. Berarti kita ambil nilai x1 lalu kita pangkatkan 2. Nah, lalu x2 kita pangkatkan lagi dengan 2. Oke. Kemudian nilai x3 kita pangkatkan dengan 2. Oke. Kita tarik. Maka untuk nilainya masing-masing sudah dapat ya di tabel ini. Nah, kemudian kita menentukan matriksnya. Matriks yang pertama, tentukan matriks A. Matriks A itu ini, A sama dengan N. Ini ya. N itu jumlah data, banyaknya jumlah data, kita ambil 12. Berarti X1 tadi ini X1. Nilai X1 kita ambil. Kemudian nilai X2. X2-nya ini. Oke, nilai x3. Nilai x3. Oke. Lanjut ke kolom 2 yaitu rumusnya x1 kita ambil. Nilai x1
Lalu di bawahnya nilai X1 pangkat 2. Ambil nilai X1 pangkat 2, berarti ini X1 pangkat 2. Kemudian nilai X1 dikali dengan X3. X1 dikali dengan X3. Maaf, X1 dikali dengan X2 ya. Kemudian kita ambil nilai X2 dikali dengan X3. X2 dikali dengan X3. Oke. Kemudian di kolom ini kita ambil nilai X2. X2 nya ini. Kemudian di bawahnya nilai X1 dikali X2. X1 dikali X2. Nah. Kemudian nilai X2 pangkat 2. X2 pangkat 2. Nah, kemudian nilai X2 dikali dengan X3. X2 dikali dengan X3. Oke. Kemudian di sini ini X1 ya, dikali X1 dikali X3. Nah, kemudian di sini ada nilai X3. Kita ambil nilai X3 nya, berarti ini. Nah, kemudian di sampingnya nilai X2 dikali X3. X2 dikali X3. Oke. Kemudian nih X1 dikali X3, berarti ini. Kemudian di sini ada X2 dikali X3. Nah, kemudian di sini ada X3 pangkat 2. X3 pangkat 2. Oke. Nah, untuk matriks A sudah dapat. Jadi kita matriks H lagi ya. Matriks H itu kita ambil nilai Y. Kemudian kita ambil dengan nilai X1 kali Y. X1 kali Y itu ini. Nah, kemudian kita ambil dengan X2 kali Y. X2 kali Y. Kemudian X3 dikali Y. Maka nilai H-nya sudah ada. Nah, di sini ada perintah lagi, tentukan nilai matriks A1. Maka A1 di kolom ini kita masukkan nilai H, berarti untuk kolom 1, 2, 3, 4 maka tetap nilai ini. Masukkan, kita ambil nilai H, kemudian kita ambil nilai kolom 2, kita ambil nilai kolom 3, kita ambil nilai kolom 4. Maka kita tarik saja ke bawah biar lebih cepat dan mudah. Oke. Maka nilai matriks A1 sudah dapat. Kemudian tentukan matriks A2, maka nilai matriks H itu kita masukkan ke sini. Nih. Kemudian nilai berarti kolom pertama kita ambil nilai 12. Kolom ketiga kita ambil nilai ini. Kolom keempat kita ambil ini. Maka kita tarik saja ke bawah. Nah,
Kemudian untuk matriks A3 berarti matriks A3 nilai H-nya berada di posisi sini. Oke. Berarti nilai 12. Berarti nilai ini kita ambil. Dan kalau 4 masih tetap sama. Kalau kita tarik ke bawah, nah untuk nilai matriks A4 berarti nilai H-nya itu berada di posisi keempat. Nah, kemudian kita ambil ini 12, kita ambil nilai ini, kemudian kita ambil nilai ini, kita tarik saja. Nah, maka nilai pada matriks A, matriks A1, matriks A2, A3 dan A4 itu sudah ada, sudah muncul ya. Kemudian kita mencari determinan. Nih, determinan A, A1, A2, A3 dan A4. Kita masukkan rumus mdeterm. Kita sorot nilai A. Nah, kemudian kita sorot A1, kita sorot berarti nilai mdeterm. Kita ambil nilai A1. Kemudian nilai A2 mdeterm. Oke. Kemudian untuk nilai A3 mdeterm. Nah, dan A4 nih. Maka nilai determinan sudah dapat. Kemudian tentukan nilai B1 nya. Berarti nilai determinan A1 dibagi dengan determinan A. Determinan A1 dibagi dengan nilai A. Kemudian nilai determinan A2 dibagi dengan determinan A. Begitupun untuk nilai A3 dibagi dengan nilai A. Kemudian untuk 4 bagi dengan A. Maka nilai B1, B2 dan B3 dan B4 itu sudah ada. Kemudian masuk ke rumus regresi bergandanya. Di sini Y sama dengan B1 ditambah dengan B2 kali X1 ditambah B3 kali X2 ditambah B4 kali X3. Nah, sekarang kita masukkan nilai B1 nya di sini. Kemudian nilai B2 X1 nya di sini. Nah, B2 kali X1 ini. Kemudian nilai B3 kali X2 ini dikali X2, kemudian nilai B4 dikali X3. Nah, kemudian di sini sudah ada rumus contoh nilai ujian, frekuensi membolos, dan nilai kuis. Angka awal kita masukkan nilai B1. Nilai B1 kita tambahkan dengan B2, kita kalikan dengan X1. Nah, kita tambahkan dengan B3, kita kalikan dengan X2, lalu kita tambahkan dengan B4, kita kalikan dengan X3. Maka hasilnya
92,743661719. Nah, jadi perhitungan akhirnya yaitu didapatkan nilai siswa itu X1, X2, X3 nya itu 92, sekian. Boleh kita ganti, misalnya nilai ujiannya 75, nilainya 60, maka mendapat hasil 98,346,35971. Nah, kita sudah menyelesaikan regresi linear berganda 3 variabel ini secara manual. Di Excel ada menu otomatisnya. Sekarang kita masuk ke data, kemudian kita masuk ke data analisis. Nah, kita cari regresi. Oke. Nah, di sini ada perintah input Y. Berarti kita kita tarik nilai Y. Kemudian input nilai X. Nah, kita tarik nilai Y. Kemudian kita tarik nilai X. Nah, kita ini centang saja. Kemudian sudah kita inputkan nilai Y dan nilai X, lalu kita oke kan. Nah, muncullah hasil di sheet 2. Nah, di sini sudah muncul nilainya yang tadi kita lakukan. Ini ya, kita copy paste saja. Ke sheet 1, lalu kita masukkan nilainya. Maka hasil yang kita dapatkan tadi mirip ya. Variabel satunya yaitu B1 itu nih 26607, sekian. Lalu variabel 2 itu B2, kita dapatkan hasil 0,97625728. Kemudian di variabel 2 itu di B3 0,28 nih, sekian biar lebih nampak. Nah, untuk variabel 3 itu kita dapat hasil yang sama. Berarti cara manual dan cara praktis otomatis dari Excel itu sama. Maka itulah penjelasan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.